Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perjumpaan kita yang ke-27 dalam ayat dan hikmah surah Al-Ahzab, di mana dalam majelis ilmu kita di petang hari ini, insya Allah kita akan mengupas ayat yang ke-63 sehingga ayat yang ke-68. Tafsir yang menjadi rujukan utama di dalam majelis ilmu ini adalah tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, dan saya telah pun kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan nota tafsir Ibnu Katsir, atau tepatnya terjemahan dari ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan nota ini sebagai rujukan utama di dalam majelis ilmu ini. Dan seperti biasa dalam majelis ilmu ini terbuka kepada soalan jika tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa kemusykilan, ada apa-apa soalan, utamanya yang berkaitan dengan apa yang kita akan kupas, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh terus bertanya tanpa perlu menunggu akhir pertemuan. Soalan boleh tuan-tuan dan puan-puan tulis dalam chatroom yang ada di dalam Zoom meeting ini, atau tuan-tuan dan puan-puan juga boleh buka mikrofon untuk terus bertanya jika ada apa-apa soalan. Dan surah Al-Ahzab seperti yang telah kita pelajari masuk dalam himpunan surah-surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Dan di dalam mushaf Al-Quran, ia boleh kita jumpai pada susunan yang ke-33. Tema utama dari surah yang mulia ini adalah berserah diri kepada ketetapan dan syariat Allah. Ketetapan maksudnya qada dan qadar Allah. Dan syariat Allah maksudnya agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama yang menjadi panduan kita di dalam kehidupan di dunia ini. Ini ayat yang kita akan kupas, ayat yang ke-63 sehingga ayat yang ke-68. Ayat ini menjelaskan tentang satu perkara di dalam rukun iman, yaitu beriman akan hari akhir. Beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mematikan semua umat manusia, dan Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kembali manusia. Di antara perkara yang terjadi berkaitan dengan hari akhir adalah apa yang kita kenal sebagai hari kiamat, ataupun yang sering diungkapkan dengan Al-Quran dengan perkataan as-sa'ah, masa di mana Allah Subhanahu wa taala binasakan kehidupan yang ada di alam semesta ini, untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kembali manusia dan jin. Pada ayat yang pertama, itu pada ayat yang ke-63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Manusia bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang kedatangan hari kiamat. Apa yang di sini diterjemahkan dengan maksud hari kiamat, di dalam lafaz Al-Quran, ia diungkapkan dengan perkataan as-sa'ah. Perkataan as-sa'ah, di antara maknanya adalah masa. Artinya as-sa'ah adalah masa di mana Allah Subhanahu wa taala hancurkan
kehidupan yang ada di alam semesta ini untuk menzahirkan kepada kita bahwa segala apa yang ada di alam semesta ini semua mesti akan binasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan umat manusia, dan hari kebangkitan ataupun apa yang kita kenal sebagai Yaumul Qiyamah, hari kiamat, itu hari kebangkitan, adalah di antara perkara utama yang diingkari oleh orang-orang musyrik yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka. Tentunya perkara ini dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cabaran, tantangan, keingkaran, kederhakaan, ia dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulakan seruan dakwah di Mekah dahulu. Ayat yang tengah kita bahas adalah bahagian dari ayat surah Al-Ahzab, dan kita semua dah tahu surah Al-Ahzab adalah surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah. Bahkan surah Al-Ahzab, surah yang diturunkan selepas bertahun-tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di Madinah. Perkara yang dulu banyak diingkari oleh orang-orang musyrik, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kembali di dalam surah Al-Ahzab. Artinya jika kita membaca Al-Quran pada surah-surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di Mekah, maka kita akan jumpai banyak ayat-ayat, banyak surah-surah Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di Mekah menjelaskan akan berlakunya hari kehancuran, menjelaskan akan berlakunya hari kebangkitan. Kerana itu di antara perkara utama yang diingkari oleh orang-orang yang ingkar. Kerana itu perkara utama yang diingkari oleh orang-orang yang musyrik. Mereka mengingkari bahwa manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu perkara seperti ini berulang meskipun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang kita semua tahu mereka orang-orang Yahudi mendakwa bahwa mereka adalah pengikut Nabi Musa. Mereka mendakwa bahwa mereka mengikuti ajaran Nabi Musa. Dan kita semua tentu tahu bahwa Nabi Musa juga mengajarkan kepada kaumnya, kepada umatnya, untuk mereka beriman kepada Allah, untuk mereka beriman akan hari kiamat, untuk mereka beriman akan hari kebangkitan. Jika Rasulullah SAW sudah pun membacakan ayat-ayat Al-Quran sejak Rasulullah SAW berada di Mekah lagi, tentang berlakunya hari kiamat, berlakunya hari kehancuran, hari kebangkitan, kepada orang-orang yang ingkar, kepada orang-orang yang tidak beriman akan terjadinya hari kebangkitan. Lalu kenapa peristiwa seperti ini boleh berulang lagi, sedangkan di Madinah yang ada adalah orang-orang beriman, itu para sahabat Nabi SAW. Di Madinah yang ada adalah orang-orang Yahudi yang mereka juga percaya akan hari kebangkitan. Mereka juga percaya akan hari kiamat. Kenapa ada orang yang bertanya tentang perkara itu? Ia boleh kita jawab dengan dua jawaban. Yang pertama, yang ditanya oleh orang-orang Yahudi bukanlah adakah benar akan terjadinya hari kebangkitan, adakah benar manusia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Bukan itu yang menjadi soalan orang-orang Yahudi kepada Rasulullah SAW. Tapi yang menjadi soalan mereka adalah bila ia akan terjadi, bila masa dia akan terjadi. Itu yang ditanya oleh orang-orang Yahudi kepada Rasulullah SAW. Dan juga tentunya meskipun masyarakat Madinah pada ketika itu ada orang-orang Islam, ada orang-orang Yahudi, tapi kita semua tentu tahu bahwa banyak orang-orang musyrik datang ke Madinah yang berasal dari perkampungan-perkampungan di luar Madinah. Mereka datang ke Madinah dengan banyak tujuan.
Di antara tujuannya adalah mereka mahu berkenalan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mahu mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung apa yang didakwakan dan diserukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita tak akan heran ketika kita menjumpai keadaan di mana ada orang yang bertanya, benarkah manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Benarkah akan berlaku hari kiamat? Allah berfirman dalam ayat ini, yas'aluka. Perkataan yas'aluka bermaksud bertanya kamu, bertanya kepadamu. An-nasu, orang ramai. Orang ramai bertanya kepadamu. Manusia-manusia bertanya kepadamu. Anis sa'ah, tentang hari kehancuran. Qul, katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka yang bertanya kepadamu tentang soalan-soalan ini. Qul, innama ilmuha indallah. Katakanlah, sesungguhnya ilmu tentang berlakunya hari kehancuran hanya ada di sisi Allah. Hanya Allah yang mengetahuinya. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan Allah berfirman menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam tiada pengetahuan tentang berlakunya hari kiamat, tiada pengetahuan tentang berlakunya hari kehancuran, sekalipun manusia banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah dan juga bertanya semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan baginda supaya menyerahkan ilmu tentang hari kehancuran ini kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-A'raf yang merupakan surah Makkiyah. Boleh kita tengok, boleh kita buka surah Al-A'raf, ayat yang dimaksud oleh Imam Ibnu Katsir, kerana Imam Ibnu Katsir tidak sebutkan ayat surah Al-A'raf yang dimaksud, maka kita boleh buka surah Al-A'raf. Boleh kita buka surah Al-A'raf ayat 186. Seingat saya ayat 186. Surah Al-A'raf ayat 186. Bukan, 187. Surah Al-A'raf ayat 187. Jika tuan-tuan dan puan-puan pegang mushaf Al-Quran yang ada terjemahannya, ia boleh dijumpai pada muka surat 174, surah Al-A'raf, ayat 187. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, surah Al-A'raf Makkiyah, maknanya diturunkan di Mekah, sedangkan surah Al-Ahzab ini masuk dalam himpunan surah-surah Madaniyah, surah yang diturunkan jauh selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Pada surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha." Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kehancuran itu. Ayyana mursaha, bila masakah ia akan berlaku? Bila masakah kejadiannya? Bila masakah ia akan terjadi? Maka jawapan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah adalah sama. Qul, katakanlah, innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya pengetahuan tentang bila masa terjadinya hari kehancuran itu hanya ada di sisi Tuhanku. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Jawapan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf yang merupakan surah Makkiyah adalah sama dengan jawapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan di dalam surah Al-Ahzab yang merupakan surah Madaniyah, artinya jawapan yang berkesinambungan. Artinya meskipun yang bertanya adalah dua golongan orang yang berbeza, jawapan dari Allah Subhanahu wa taala adalah sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun ia seorang nabi, meskipun ia seorang rasul, meskipun seorang nabi yang telah diberikan banyak kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala,
tapi berkaitan dengan ya, as-sa'ah, berkaitan dengan hari kehancuran, berkaitan dengan hari kiamat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengakui bahwa dia tidak mengetahui tentang perkara itu, yang mengetahui perinciannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahwa ia adalah sesuatu yang sudah hampir, ia adalah sesuatu yang sudah dekat. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba." Dan apa jalannya yang engkau dapat mengetahui, boleh jadi masa kedatangannya tidak lama lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan agar menyampaikan kepada manusia, boleh jadi ia sesuatu yang hampir datang, boleh jadi ia sesuatu yang dekat, agar manusia tidak disibukkan dengan tarikh, agar manusia tidak disebutkan dengan berapa masa lagi, berapa hari lagi, berapa tahun lagi, berapa bulan lagi perkara itu akan terjadi, tapi manusia lebih fokus kepada apa kesediaan, apa yang telah kamu sediakan untuknya, apa yang telah kita buat untuk menghadapi hari kehancuran, apa yang dah kita buat untuk menghadapi hari pembalasan, apa yang telah kita lakukan sebagai persediaan untuk menghadapi hari di mana kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang lebih utama untuk kita ambil perhatian, itu yang lebih utama untuk kita utamakan dibandingkan dengan berapa bulan lagi perkara itu akan terjadi, berapa tahun lagi perkara itu akan terjadi. Dan hari kiamat, hari kebangkitan, hari kehancuran adalah sesuatu yang hampir, sesuatu yang dekat. Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Qamar, dan tentunya tuan-tuan dan puan-puan pun hadir dalam majlis ilmu berkaitan dengan surah Al-Qamar. Kita tengah mengupas surah Al-Qamar, dan kita mengupas surah Al-Qamar pada hari Ahad pagi, dan di antara yang kita kupas adalah satu peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu peristiwa terbelahnya bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di permulaan surah Al-Qamar dalam firman-Nya, "Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar." Telah hampir saat kedatangan hari kehancuran, hari kiamat, dan terbelahlah bulan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya yang juga menjelaskan kepada kita bahwa hari itu adalah hari yang dah hampir datang. Allah berfirman, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Telah hampir datangnya kepada manusia hari perhitungan amal perbuatan mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai, tidak menghiraukan persediaan baginya. Tentu dalam ayat ini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala minta kita, suruh kita untuk lebih fokus kepada apa yang kita telah sediakan untuk menghadapi hari itu. Tidak disibukkan dengan bila masa hari itu akan terjadi. Adakah 2 tahun lagi? Adakah 10 tahun lagi? Adakah 1000 tahun lagi? Bukan itu yang menjadi keutamaan kita, tapi yang perlu menjadi keutamaan kita adalah agar kita tidak lalai, agar kita tidak berpaling untuk membuat persediaan menghadapi hari kebangkitan itu. Allah juga berfirman di dalam surah An-Nahl, "Ata amrullahi fala tasta'jilu." Perkataan ata bermaksud telah tiba, telah datang, atau di sini diterjemahkan dengan maksud telah hampir datangnya. Amrullah, ketetapan Allah. Hari kehancuran, hari kebangkitan, hari kiamat adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah sesuatu yang mesti akan terjadi, sesuatu yang hampir kedatangannya. Fala tasta'jilu,
maka janganlah kamu minta untuk disegerakan. Allah kemudian berfirman pada ayat yang ke-64 dalam surah Al-Ahzab ini, Innallaha la'anal kafirin. Innallaha, sesungguhnya Allah, la'ana, telah melaknat al-kafirin, orang-orang yang kafir. Sesungguhnya Allah telah melaknat orang-orang yang kafir. Soalannya kita, tuan-tuan dan puan-puan, bolehkah kita melaknat orang yang kafir? Jawabannya adalah boleh, sebab Allah pun telah melaknat orang yang kafir. Tapi di sini ada satu perkara yang mesti kita perhatikan. Orang yang kafir, orang yang hidup sebagai orang yang kafir, ada kemungkinan satu masa dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah, kemudian dia masuk Islam dan mati dalam keadaan beriman. Maknanya sia-sia jika kita mengutuk orang kafir tertentu secara khusus, karena boleh jadi ada kemungkinan dia mendapatkan petunjuk dari Allah, kemudian dia mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sentiasa membuka pintu taubat. Sehingga meskipun tadi kita katakan, bolehkah kita melaknat orang kafir? Maka lebih utama untuk kita tidak melaknat orang kafir secara khusus. Karena tadi ada kemungkinan dia mendapatkan petunjuk dari Allah dan mati dalam keadaan beriman. Yang dibolehkan dan lebih utama adalah kita diam, tak perlu melaknat sesiapapun. Atau jika kita mahu, kita boleh melaknat dengan mengucapkan apa yang Allah firmankan, Innallaha la'anal kafirin, tanpa kita sebutkan siapa nama orang kafir yang dimaksud. Innallaha la'anal kafirin, sesungguhnya Allah telah melaknat orang-orang kafir. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka? Imam Ibnu Katsir sebutkan maksud melaknat adalah Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya. Allah jauhkan mereka dari rahmatnya, dari ampunannya, dari taufiknya, dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang beriman di akhirat. Adapun di dunia, semua layak untuk mendapatkan bahagian dari rahmat Allah. Semua layak untuk mendapatkan makan, untuk mendapatkan minum, untuk mendapatkan kesenangan dunia, karena dunia bagi Allah tiada memiliki nilai. Maka Allah boleh sahaja memberikannya kepada sesiapa sahaja yang Allah kehendaki, termasuk Allah memberikannya kepada orang-orang kafir. Fir'aun, orang yang sangat kafir dan derhaka kepada Allah, tapi banyak kesenangan dunia telah Allah berikan kepadanya, sehingga kita faham bahwa maksud dari rahmatnya di sini adalah rahmat berupa taufik keimanan misalnya, rahmat berupa ampunan dan kesenangan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman di akhirat. Wa a'adda lahum sa'ira, dan Allah telah menyediakan bagi mereka sa'ira, yaitu neraka. Dan neraka dinamakan sa'ir kerana api neraka marak menjulang. Perkataan sa'ir bermaksud api yang menyala tinggi. Dan maksudnya adalah azab yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan bagi mereka di akhirat nanti. Khalidina fiha abada. Khalidina. Mereka adalah orang-orang yang berkekalan. Orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka, mereka adalah orang-orang yang berkekalan. Fiha, di dalamnya, abada, selama-lamanya. Mereka adalah orang-orang yang berkekalan di dalamnya selama-lamanya. Ini adalah perkara yang tegas di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang kafir, mereka akan berkekalan di dalam neraka selama-lamanya. Tiada tempo masa yang mereka akan selamat dari neraka, tidak ada tempo masa yang mereka akan hilang dari azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di neraka. Sehingga di dalam sejarah umat Islam ketika ada beberapa orang, beberapa tokoh yang berpandangan bahwa azab neraka satu ketika akan berakhir,
Maka umat Islam terus bangkit untuk memberikan penjelasan bahwa ia adalah satu pandangan yang salah, ia adalah satu pandangan yang terkeliru. Dan dalam sejarah umat Islam ada beberapa tokoh yang telah pun memiliki pandangan demikian, tapi umat Islam patut bersyukur kerana kita akan sentiasa ada orang-orang yang sentiasa menjelaskan bahwa apa yang Allah firmankan itu yang betul, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan itu yang tepat, khalidina fiha abada. Mereka adalah orang-orang yang berkekalan di dalamnya selama-lamanya. Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan, maaf, di dalam kitab uh, Al-Ashbah wan Nadhair. Di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, Al-Imam As-Suyuti beliau mengupas alasan kenapa orang-orang kafir boleh berkekalan di dalam neraka meskipun mereka hidup di dunia hanya sementara. Demikian juga, kenapa orang-orang yang beriman akan berkekalan di dalam surga meskipun mereka hidup di dunia hanya sementara. Mereka melakukan amal kebaikan di dunia hanya sementara. Demikian juga orang yang kafir juga melakukan dosa di dunia hanya sementara. Kenapa sesuatu yang sementara dibalas dengan balasan yang berkepanjangan? Imam As-Suyuti kaitkan antara perkara ini dengan niat. Kerana orang yang beriman, jika mereka diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan sentiasa beriman kepada Allah, mereka akan sentiasa melakukan ketaatan. Demikian juga orang yang kafir. Jika mereka dipanjangkan umur mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berterusan berada dalam kekufuran, mereka akan berterusan melakukan kederhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan niat yang ada di dalam hati mereka. Kita sebagai orang yang beriman, kita telah pun berazam sepanjang apapun umur kita akan sentiasa beriman kepada Allah. Kita telah pun berazam bahwa sepanjang apapun umur yang Allah berikan kepada kita akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang kafir, sepanjang apapun umur yang Allah berikan kepada mereka, mereka akan derhaka, mereka akan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah balas sesuatu yang sementara dengan apa yang berkekalan. Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, mereka akan tetap tinggal di dalamnya, di dalam neraka, tanpa keluar darinya atau tanpa hilang lenyap, tanpa mereka hancur binasa. Mereka akan sentiasa berada di dalam api neraka. La yajiduna waliya wala nasira. Mereka tidak pula memperoleh sesiapa pun yang akan menjadi pelindung atau penolong. Tidak ada yang boleh menyelamatkan mereka ataupun memberikan bantuan kepada mereka yang akan menyelamatkan mereka dari keadaan itu. Pada ayat yang ke-66, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula." Yauma yang bermaksud pada hari atau pada masa. Tuqallabu dibolak-balikkan. Tuqallabu dibolak-balikkan. Wujuhuhum wajah-wajah mereka. Finnari di dalam neraka. Yaquluna mereka berkata, ya laitana alangkah baiknya kalaulah kami ata'na dulu kami taat Allah kepada Allah wa ata'na rasul dan dulu kami taat kepada Rasul. Di akhirat, di hari kiamat, di hari kebangkitan, di dalam neraka mereka baru menyesal. Di dalam neraka mereka baru mahu mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula. Alangkah baiknya seandainya kami dulu taat kepada Allah, seandainya kami dahulu taat kepada Rasulnya.
Yauma tuqallabu wujuhuhum. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan mereka diseret dengan wajah mereka ke dalam api neraka dan muka mereka dilipat-lipat di atas jahanam. Dalam keadaan demikian, mereka berangan-angan sekiranya dahulu mereka telah taat kepada Allah, telah taat kepada Rasul. Tapi tentunya penyesalan di hari kiamat adalah penyesalan yang tidak berguna. Penyesalan di dunia ada banyak kebaikannya. Orang yang menyesal akan sesuatu, masih ada peluang, masih ada kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Sama ada memperbaiki kesilapan yang telah dia buat, atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memula kebaikan-kebaikan yang baharu. Demikianlah Allah memberitahu bahwa dalam keadaan mereka seperti itu, mereka berharap agar dahulu semasa hidup di dunia mereka telah mentaati Allah, mereka telah mentaati Rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utuskan kepada mereka. Tapi waqalu, dan mereka berkata lagi, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna ata'na sadatana. Sesungguhnya kami telah mematuhi kehendak ketua-ketua kami, wa kubara'ana, dan orang-orang besar kami. Fa'adhalluna sabila. Lalu mereka telah pun menyesatkan jalan kami. Atau mereka telah pun menyesatkan kami dari jalan yang benar. Di dalam ayat ini, kita ada perkataan sadatana. Perkataan na pada sadatana bermaksud kami. Maka jika kita ketepikan perkataan na, maka yang tersisa adalah perkataan sadah. Sadah. Perkataan sadah adalah bentuk jamak, bentuk plural dari perkataan sayyid. Perkataan sadah adalah bentuk plural, bentuk jamak dari perkataan sayyid yang bermaksud tuan, yang bermaksud pengetua. Maka mereka menyatakan bahwa mereka mengatakan kepada Allah bahwa yang telah menyesatkan kami adalah pemimpin-pemimpin kami. Yang telah menyesatkan kami adalah ketua-ketua kami. Yang menyesatkan kami adalah orang-orang yang telah kami jadikan sebagai pengetua-pengetua kami. Kemudian dalam ayat ini ada perkataan wa kubara'ana. Kubara'ana. Na pada perkataan kubara'ana juga bermaksud kami. Kita ketepikan perkataan na, kita tengok pada perkataan kubara. Perkataan kubara adalah bentuk jamak, bentuk plural dari perkataan kabir yang bermaksud besar. Kabir yang bermaksud besar. Kubara bermaksud orang-orang yang besar, orang-orang yang kami besarkan, orang-orang yang kami muliakan. Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan daripada Ibnu Abi Hatim, daripada Tawus, salah seorang tokoh ulama tabi'in yang banyak diriwayatkan darinya tafsiran-tafsiran, perkataan-perkataan dan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan bahwa maksud dari sadatana, yang tadi kita dah tahu, sadatana bermaksud tuan-tuan kami, pengetua-pengetua kami, maksudnya adalah golongan bangsawan di antara kami, orang-orang yang mentadbir di antara kami. Sedangkan perkataan kubara berasal dari perkataan kabir dan ditafsirkan oleh Tawus dengan maksud golongan-golongan ilmuwan di antara kami, golongan-golongan ulama di antara kami. Artinya, dua golongan inilah yang mereka katakan telah pun menyesatkan mereka, telah pun membiarkan mereka hidup dalam keadaan sesat. Imam Ibnu Katsir kemudian membuat kesimpulan dari apa yang dikatakan oleh Tawus rahimahullah ta'ala dengan mengatakan maksudnya mereka mengikuti para pemimpin dan orang-orang yang tua dari kalangan masyarakat
orang-orang yang mereka anggap memiliki ilmu dalam kalangan masyarakat, tetapi mereka menyanggahi para rasul dan beranggapan bahwa para pemimpin itu justru yang benar, Rasulullah justru yang salah. Namun akhirnya terbukti bahwa mereka sebenarnya tidak berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarahan kepada mereka, kebencian mereka kepada pemimpin-pemimpin yang telah menyesatkan mereka, kepada tokoh-tokoh ilmuwan yang telah menyesatkan mereka, menyebabkan mereka berdoa di dalam neraka. Di dalam neraka mereka berdoa dengan mengatakan, Rabbana atihim dhi'faini minal azab. Wahai Tuhan kami, berikanlah mereka azab sengsara 2 kali ganda. 2 kali ganda, yang pertama sebab mereka memang dah sesat. Dan yang kedua, sebab mereka telah menyesatkan kami. Mereka meminta dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah melipat gandakan balasannya ke atas orang-orang yang telah menyesatkan mereka. Tapi adakah Allah Subhanahu wa taala akan dengar doa dari orang-orang kafir ini? Jawabannya adalah tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan, Allah tidak mengabulkan doa dari sesiapapun yang Allah Subhanahu wa taala telah campakkan mereka masuk ke dalam neraka, kepada orang-orang kafir yang Allah telah masukkan mereka ke dalam neraka. Perincian tentang perkara ini Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di dalam ayat lain dalam Al-Qur'an. Boleh kita sama-sama buka mushaf Al-Qur'an dan kita tengok dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Ghafir adalah surah 40. Ya, dalam mushaf Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan boleh jumpai pada muka surat 472. Dalam mushaf Al-Quran boleh dijumpai pada muka surat 472, surah Ghafir, surah 40, mula dari ayat 47 sehingga ayat 50. Mula dari ayat 47 sehingga ayat 50. Ini memberikan perincian juga tentang perkara yang kita jumpai pada ayat yang tengah kita kupas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz yatahajjuna finnar." Dan ketika mereka berbantah-bantahan di dalam neraka. Siapa yang berbantah-bantahan? Adalah para pemimpin yang berada di dalam neraka dan rakyat jelata yang juga masuk bersama mereka di dalam neraka, orang-orang besar dan orang-orang yang lemah, yang mereka semua dah masuk ke dalam neraka. Mereka berbantah-bantahan. Fayaqulu du'afa'u lillazina istakbaru. Maka orang-orang yang lemah ini, mereka berkata kepada orang-orang yang dulu di dunia adalah pemimpin-pemimpin mereka, pembesar-pembesar mereka, inna kunna lakum taba'a. Dulu masa hidup di dunia, kami semua adalah follower, kami semua adalah pengikut kamu. Fahal antum mugnuna anna nasiban minan nar. Bolehkah kamu tanggung sedikit balasan api neraka kami? Sebab kami masuk neraka disebabkan engkau, maka mahukah engkau tanggung sedikit kesusahan kami di dalam neraka? Maka Allah sebutkan, ceritakan di dalam ayat selepasnya, qala allazina istakbaru inna kullun fiha. Maka pemimpin-pemimpin mereka, orang-orang yang besar di antara mereka mengatakan, inna kullun fiha. Sekarang kita dah masuk sama di dalam neraka. Sudah tiada lagi sesiapa yang boleh tanggung dosa orang lain. Masing-masing dah masuk ke dalam neraka, masing-masing telah merasakan apa yang balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Innallaha qad hakama bainal ibad. Sesungguhnya Allah telah memberikan keputusan antara hamba-hambanya. Wa qala alladzina finnar. Dan berkatalah
orang-orang yang ada di dalam neraka. Li khazanati jahannam, kepada para malaikat yang ditugaskan untuk mengawal, untuk memelihara, untuk menjaga neraka. Ud'u rabbakum yukhafif anna yawma minal azab. Berdoalah, mintalah kepada Tuhan agar Dia meringankan bagi kami satu hari sahaja dari azab neraka ini. Kemudian para malaikat menjawab, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Para malaikat berkata, bukankah dulu para rasul telah datang kepada kamu menyampaikan bukti-bukti yang nyata? Mereka menjawab, qalu bala, iya betul, benar. Allah telah mengutus para nabi dan rasul, kebenaran agama, ayat-ayat yang Allah turunkan telah sampai kepada kami. Qalu fad'u. Maka para malaikat berkata kepada mereka, jika demikian, sila kamu semua terus meminta kepada Allah. Dan kemudian malaikat mengatakan, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Tapi seruan doa orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir di akhirat nanti semua akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak satu pun yang Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Ini ayat yang tengah kita kupas ini, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana atihim dhi'faini minal azab. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada mereka azab sengsara dua kali ganda kerana kekufuran mereka dan juga kerana mereka telah menyesatkan kami. Wal'anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar ataupun dengan laknat yang sebesar-besarnya. Ini doa dari orang-orang yang kafir. Tapi apa yang mereka doa tidak akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab sama ada yang menyeru ataupun yang mengikuti, semua sama berada di dalam kesesatan. Kerana itu di dalam agama kita hanya diperintahkan untuk mengikuti kebenaran. Siapa sahaja yang menyampaikan kebenaran itu, sama ada orang yang lebih muda atau yang lebih tua, orang yang lebih kecil ataupun orang yang lebih besar. Jika kebenaran yang disampaikan, maka wajib untuk kita menerimanya. Sedangkan jika keburukan, kesalahan, kederhakaan, keingkaran, jika diajarkan oleh orang yang pandai sekalipun, oleh orang yang memiliki tingkatan status sosial yang tinggi dalam masyarakat sekalipun, kita tidak boleh mengikutinya, sebab jika kita mengikutinya, tanggung jawab di akhirat, dosa akan dipikul oleh masing-masing. Mereka tidak akan tanggung dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikutinya. Meskipun di akhirat nanti, para pengikutnya akan melaknat mereka. Wal'anhum, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Dan terakhir, Imam Ibnu Katsir sebutkan bahwa perkataan kabira di dalam akhir ayat 68 ini, ia diriwayatkan dengan dua qiraat, dengan dua cara bacaan. Yang pertama adalah kabira, seperti yang tadi kita baca. Yang kedua adalah katsira. Kabira bermaksud besar, katsira bermaksud banyak. Wal'anhum la'nan kabira. Laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Atau wal'anhum la'nan katsira. Laknatlah mereka dengan laknat yang banyak. Dan kedua-dua qiraat ini mengikut kepada apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, dia memiliki makna yang hampir sama, banyak ataupun besar. Semoga kita tidak termasuk di dalam akhirat di antara orang-orang yang berdoa dengan doa seperti ini. Kita mahu kebaikan yang datang kepada kita sama ada dari orang yang lebih rendah dari kita, status di dunianya kita akan terima. Lebih tinggi dari kita, kita juga akan terima. Selagi ia adalah kebenaran yang selari dengan petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dalam petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari apa yang tadi kita kongsikan, dari apa yang tadi kita bahas, ada dua pengajaran utama. Pengajaran yang pertama adalah
ilmu tentang hari kiamat hanya milik Allah. Hanya Allah yang mengetahui tentang perincian bila masa perkara itu terjadi. Dan yang perlu kita fokuskan adalah apa yang kita perlu apa yang kita perlu sediakan untuk menghadapi hari kebangkitan. Ayat tadi mengajarkan kita untuk tidak disibukkan dengan waktu terjadinya, tapi lebih fokus kepada apa yang perlu kita sediakan, lebih fokus kepada persiapan. Dan yang kedua, kepemimpinan dan pengaruh ilmu bukanlah jaminan kebenaran. Kita perlu menilai kebenaran berdasarkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, bukan berasaskan kepada status sosial, bukan berasaskan kepada ilmu semata. Wallahu taala a'la wa Assalamualaikum a'lam. Ustaz. Okey, Assalamualaikum ada Ustaz. soalan? Ada satu soalan dari saya. Okey. Saya nak tanya pada hari ini Ustaz cakap tadi melaknat kan. Melaknat tu tak semestinya dari mulut kan. Macam kita jari kita menulis pun. Betul, nak Kira jari laknat Ustaz. menulis sama Ya. semua perbuatan mulut ke perbuatan tangan itu semua akan disoal. Tapi soalan ni sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim." Allah tidak menyukai orang-orang yang menzahirkan perkataan-perkataan yang buruk, melainkan apabila dianiaya, melainkan apabila dizalimi. Allah memaafkan orang-orang yang dianiaya, orang-orang yang dizalimi untuk mereka mengucapkan kata-kata yang buruk. Di antara kata-kata yang buruk adalah mendoakan keburukan bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Jika ada orang melakukan kezaliman, kemudian kita mendoakan keburukannya, benda itu memang tak baik, tapi Allah memaafkannya. Allah memaafkannya maksudnya Allah tahu manusia yang dianiaya seperti umat Islam yang tengah dianiaya oleh orang-orang yang zalim dan kita tahu siapa orang-orang yang zalim tersebut, maka jikapun kita mengutuk mereka, mendoakan kebinasaan ke atas mereka, itu adalah satu perkara yang dimaafkan. Meskipun yang lebih baik adalah meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta jalan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya maksud itu boleh dijumpai di dalam Al-Quran, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa ma zulim. Ada di dalam surah An-Nisa, ayat 148 sehingga 149. 148, 149. Ini ayat yang menyebutkan tentang dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah mengucapkan kata-kata kesat. Allah tak suka kita mengucapkan kata-kata yang buruk, kecuali apabila kita dianiaya. Apabila ada orang menganiaya kita, menzalimi kita, maka terkadang tanpa terfikir mulut kita mengucapkan kata-kata yang buruk. Maka refleks seperti itu dimaafkan oleh Allah. Sebab kita tengah dizalimi. Kemudian yang kedua adalah mendoakan keburukan ke atas orang-orang yang zalim. Ia adalah juga perkara yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab orang-orang tersebut tengah dizalimi. Tetapi pada ayat selepasnya Allah menyebutkan in tubdu khairan, jika yang kamu ungkapkan, yang kamu zahirkan adalah kebaikan, au tukhfuhu, atau yang kita sembunyikan di dalam hati kita adalah kebaikan, au ta'fu ansu, atau kita memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, fa innallaha kana afuwan qadira, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pemaaf dan Maha berkuasa. Wallahu Us- taala a'la wa alam. Syukran Ustaz, Ustaz. sorry Okey, Ustaz, puan? just to be sure, only orang yang dizalimi berhak untuk buat Okey, semua tu. betul. Orang yang Kita yang dizalimi orang yang ini dizalimi. Kalau kita yang tengok kita zalim maaf, betul, dilakukan, saya faham soalannya, saya faham soalannya. okey. Artinya, adakah ia hanya doa tersebut hanya
bagi orang yang dizalimi dan contoh kaki dia yang putus, tangannya yang putus, atau kita juga sebagai saudaranya yang merasa sakit sebab melihat peristiwa itu. Rasulullah dah Ya, ya. sebutkan bahwa jika perumpamaan seorang muslim adalah bagaikan satu tubuh badan, jika ada muslim lain yang teraniaya, yang sakit, maka kita pun akan rasa sakit. Maka ketika ada penganiayaan, kezaliman menimpa saudara kita, tidakkah kita juga merasa sakit? Sudah tentu kita juga rasa sakit dan rasa terzalimi. Maka itu yang keadaan tadi kita sebutkan. Sebab kita tengah dizalimi, kita sebagai umat, bukan sebagai satu individu, kita sebagai satu umat yang tengah dianiaya, tengah dizalimi, maka kita yakin jikapun kata-kata buruk yang kita ucapkan ke atas orang-orang yang zalim itu, ia adalah perkara yang dimaafkan oleh Allah. Meskipun yang Allah sebutkan, jika kita mengucapkan yang baik, itu lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam. Mengucapkan yang baik nih, maksudnya sebagai contoh misalnya mendoakan keselamatan untuk saudara-saudara kita, menyerukan agar kita memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita, fokus kepada perkara-perkara yang positif, tentu itu lebih baik dibandingkan dengan mengutuk, sebab mengutuk ini boleh jadi silap, mengutuk boleh jadi silap, mengutuk boleh jadi tersasar orang, mengutuk boleh jadi memfitnah orang yang tak patut untuk kita kutuk. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Faham. Terima kasih, Ustaz. Afwan. Wallahu taala ala. Tadi ada mungkin satu yang nak bertanya lagi yang lain. Assalamualaikum Ustaz, saya ada satu Assalamualaikum soalan. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh puan? Um, Tadi masa yang Ustaz mention pasal orang-orang kafir minta pada malaikat untuk apa ni doa kepada Allah kan untuk um, bagi azab sengsara itu, dan Allah takkan kabulkan doa untuk orang-orang yang dah dicampakkan dalam neraka. Dan Betul? malaikat cakap masa you dekat dunia dulu, bukankah ada rasul-rasul tu Allah dah hantar pada kamu untuk memberikan the knowledge and everything, right? Betul? Kalau that knowledge tu yang Allah dah turunkan rasul, is that also part of macam hidayah yang manusia dah dihantar Hmm, supaya mereka tahu, akan betul. kewujudan Allah semua tu. Ya, dia maksudnya ada pada uh, Rasul yang Allah dah utus kepada manusia, dan ini tertuju kepada orang-orang yang memang berjumpa dengan Nabi dan Rasul, orang-orang dahulu yang berjumpa dengan Nabi dan Rasul, atau orang yang telah sampai kepada mereka ajaran Nabi dan Rasul, kebenaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, meskipun mereka tidak berjumpa dengannya. Ini masuk diantaranya adalah kita. Kita tak berjumpa dengan Nabi dan Rasul, tapi petunjuk yang datang dari Rasul, wahyu yang Allah berikan kepada Rasul dah sampai sebahagian besarnya kepada kita. Maknanya kita dah wajib untuk beriman. Demikian juga orang-orang yang telah sampai kepada mereka petunjuk Nabi dan Rasul melalui tulisan, melalui surat, melalui ucapan, melalui ilmu yang tersebar di dalam dunia yang tanpa sempadan pada keadaan kita seperti ini, maka itu bermaksud mereka telah sampai kepada mereka petunjuk itu. Lalu bagaimana pula dengan golongan orang-orang yang memang tidak sampai kepada mereka semua petunjuk daripada para nabi dan rasul, tak pernah dengar pun, tak pernah sampai pun apa-apa kitab, apa-apa wahyu, apa-apa nabi, apa-apa rasul, maka urusan mereka adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat dari Al-Imam Ahmad bahwa orang-orang yang seperti mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang berbeza. Artinya mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dengan ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan adakah mereka layak untuk masuk ke dalam syurga atau mereka layak untuk masuk ke dalam neraka. Dan yang pasti adalah Allah tidak akan menzalimi sesiapapun. Mustahil
Allah Subhanahu wa taala akan mengazab seseorang tanpa memberikan kepadanya bukti dan hujah, tanpa memberikan kepadanya alasan untuk dia menerima kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Jazakumullah khairan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang boleh saya kongsikan dan semoga apa yang kita sampaikan ada manfaat dan kebaikannya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Syukran. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan.